Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, tim produk tim, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Gini rasio dengan tema mengukur indeks Gini dan pengeluaran mahasiswa ekonomi pembangunan. Next. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Abdil Amar Hanafiah, NIM B3190022, yang kedua Alfiori Ariski Hanira Putra, NIM B3190049, yang ketiga Firtansyah Ananda Koiri Fadli, NIM B3190046, dan yang terakhir Novita Dian Rahmadani, NIM B3190051. Gini rasio. Gini rasio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah karya pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili presentasi kumulatif penduduk. Koefisien Gini atau Gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 pemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Next akan dilanjutkan oleh Mas Amar. Kelemahan koefisien Gini rasio. 1. Teknik sampling yang digunakan untuk penghitungan koefisien Gini yang bervariasi akan menghasilkan angka-angka yang berbeda, tergantung dari validitas sampel. Tidak menutup kemungkinan bahwa teknik sampling tidak akurat dan berpotensi mendistorsi hasil dari perhitungan. Walaupun koefisien Gini adalah sebuah metode pengukuran distribusi pendapatan nasional maupun global, akan tetapi tidak ada kejelasan informasi mengenai identitas dari individu yang berpendapatan rendah maupun tinggi dalam sebuah populasi. 2. Koefisien ini dinilai kurang relatif mewakilkan untuk perbandingan distribusi pendapatan antar negara. Angka koefisien Gini tidak dapat hanya bergantung pada seberapa besar atau kaya perekonomian suatu negara. Misalnya, negara miskin B dan negara kaya C, yang diperbandingkan dapat menunjukkan angka indeks Gini yang sama jika angka distribusi pendapatan nasional mereka kurang lebih juga sama. Yang ketiga, tidak dapat mengukur kualitas hidup sebuah populasi. Penduduk di desa mungkin saja berpenghasilan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Namun, itu tidak dapat diartikan bahwa penduduk desa lebih miskin daripada penduduk kota. Banyak faktor penentu dalam hal ini. Misalnya, bahan makanan dari alam yang melimpah dan biaya transportasi yang lebih rendah di desa. Belum lagi program kesejahteraan dari pemerintah seperti BPJS, beasiswa, pendidikan, dana BLT atau bantuan langsung tunai, dan perumahan bersubsidi yang tidak ikut dihitung dalam metode koefisien Gini. Selanjutnya adalah rumus perhitungan HCI P0, di mana alfa 0, Z garis kemiskinan, dan YI rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. I sama dengan 1, 2, dan 3. Sampai dengan Q. Y lebih kecil daripada Z. Q-nya banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan N-nya jumlah penduduk. Ini adalah rumus dari perhitungan HCI P0. Selanjutnya adalah data kependudukan miskin provinsi di Indonesia, di mana untuk menghitung HCI P0 adalah dengan melihat data dari penduduk miskin di Indonesia. Yang pertama adalah data provinsi, yang kedua adalah jumlah penduduk, dan ketiga adalah jumlah penduduk miskin semester Maret sampai semester 2 yaitu September, di mana 2 semester ini dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada di tahun 2020, dan hasilnya nanti terdapat HCI P0 di 2020 di bulan Maret sampai dengan bulan September. Selanjutnya.
Ya, dari hasil perhitungan tadi didapatkan sebuah grafik rata-rata penduduk miskin di provinsi di Indonesia, di mana rata-rata penduduk miskin sudah terlepas karena indeks penduduk miskin di Indonesia itu sendiri adalah 0,15 di ambang 0,15. Jadi dengan grafik ini mengalami peningkatan walaupun masih belum banyak di daerah di Indonesia yang terlepas dari garis kemiskinan, tapi sudah memiliki grafik yang naik atau tren yang stabil, di mana penduduk miskin dari tahun 2020 sudah mengalami penurunan yang dari sebelumnya dari 2019 sampai 2018 mengalami kenaikan, sekarang menjadi penurunan di 2020. Selanjutnya, dan kesimpulannya adalah rata-rata indeks kemiskinan seluruh provinsi di Indonesia memiliki tren stabil merata di seluruh daerah maupun nasional karena sudah di atas rata-rata kemiskinan yang ada di Indonesia, misalnya di daerah Papua dan di daerah Kalimantan dan di daerah Sulawesi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Firtansyah. Baik, terima kasih Mas Alfiori. Selanjutnya ini adalah mau menghitung kasus tentang Gini rasio, dan di sini kelompok kita menggunakan kasus yaitu dengan hasil kuesioner pengeluaran mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kemarin kita membuat suatu kuesioner lewat email, lewat draft. Setelah itu ini jawaban dari teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Bisa dilihat ini jumlah pengeluaran per bulan yang kurang dari 100.000, yang 100.000 sampai 150, 150 sampai 200, 200 sampai 300, 300 sampai dan selanjutnya berikutnya. Di sini saya akan memberikan hitungan di Excel. Jadi gimana caranya menghitung pengeluaran mahasiswa UMS. Dan ini cara menghitungnya. Ini dari frekuensi itu yaitu jumlah dari mahasiswa yang pengeluarannya kurang dari 100.000 per bulannya. Jadi menghitungnya untuk mendapatkan frekuensi relatif mahasiswa ini yaitu dengan cara yang kurang dari 100.000 ini dibagi dengan total frekuensi jumlah mahasiswanya. Kita mengambil sampel 35 orang. Setelah itu di totalnya ini dikunci dengan FN4 agar bisa terhitung sampai bawahnya. Terus setelah itu yang FKUM yaitu frekuensi kumulatif mahasiswa, menghitungnya dengan cara yaitu untuk yang pertama masih tetap karena ini paling atas. Yang kedua yaitu dengan cara frekuensi kumulatif mahasiswa ditambah dengan frekuensi relatif mahasiswa, dan ketemu hasilnya seperti ini cara menghitungnya. Setelah itu untuk rata-rata pengeluaran ini yaitu dengan cara penghitungan dari pengeluaran mahasiswa dari teman-teman kemarin, jadi di rata-rata. Dan untuk menghitung jumlah pengeluaran yaitu dengan cara rata-rata pengeluaran dikali dengan jumlah frekuensi, dan dapatnya ini. Sampai bawahnya dengan cara yang sama. Setelah itu, untuk menghitung frekuensi relatif jumlah pengeluaran, yaitu dengan cara yang paling atas ini, yang kurang dari 100.000 itu, dibagi dengan total jumlah pengeluaran teman-teman. Setelah itu, yang totalnya ini dikunci FN4, lalu dibawahkan. Untuk frekuensi kumulatif pengeluaran, yaitu penghitungannya yang atas masih sama seperti tadi, yang frekuensi relatif mahasiswa, yaitu menghitungnya dengan cara yang frekuensi kumulatif pengeluaran ini ditambah dengan frekuensi relatif jumlah pengeluaran, dan dapatnya ini. Lalu dikebawahkan nanti, langsung diseret bawah. Terus untuk ini sendiri, ini yaitu termasuk dengan
frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas. Pengeluaran ke I dikurangi dengan 1. Itu dengan cara menghitungnya, untuk yang ini dikurangi 0, karena ini masih yang paling atas, jadi ini tidak usah dihitung. Sedangkan yang ini, yang kedua, yaitu caranya fakultas frekuensi kumulatif mahasiswa di frekuensi yang bawah ini, frekuensi kumulatif mahasiswa dikurangi yang atas. Untuk berikutnya juga sama, yang bawah dikurangi dengan yang atas. Dan untuk di sini yaitu YK tambah YK min 1, yaitu dengan cara yang sama. Yang pertama ditambah 0 dan hasilnya tetap. Itu yang bawahnya, yaitu caranya seperti ini. Yang frekuensi kumulatif pengeluaran yang atas dikurangi dengan yang bawah dikurangi dengan yang atas. Dan yang berikutnya juga seperti itu, yaitu yang bawah dikurangi dengan yang atas. Nanti ketemu jawabannya seterusnya dengan cara seperti itu. Terus yang terakhir, untuk mengetahui total keseluruhan semuanya, yaitu dengan cara ya yang XK, yang jawaban yang ini, yang di kolom ini dikalikan dengan kolom K. Jadi jawabannya ketemu seperti ini. Sedangkan terus yang berikutnya juga dengan cara yang sama, yaitu kolom yang I dikalikan dengan kolom yang J. Jadi jawabannya seperti ini. Dan nanti setelah tahu keseluruhannya semuanya, baru di total, yaitu dengan cara di sum, rumusnya sum, terus ditambah dengan total keseluruhan semuanya. Dan untuk dari frekuensi relatif jumlah pengeluaran juga tadi, untuk udah ketemu jawabannya di total, itu caranya dengan sum ditambah dengan semuanya. Dan jumlah pengeluarannya juga sama, untuk sum ditambah dengan semuanya. Jadi nanti di sini ketemu hasilnya, yaitu hasil dari Gini rasio. Nah, keterangan dari Gini rasio seperti berikut. Gini rasio dari 0 hingga 1. Dan koefisien Gini rasio ada kategorinya, yaitu kategori rendah, sedang, tinggi. Nanti dijelaskan di slide PPT. Dan untuk mencari Gini rasio yaitu dengan rumus ini, 1 dikurangi dengan jumlah total keseluruhan dari ini tadi. Nah ini, dan hasilnya ketemu, Gini rasionya 0,9112. Lanjut balik ke PPT. Nah, ini kita kembali ke PPT tadi. Dan ini hasil perhitungan dari tadi, dari Excel dipindah ke PPT. Itu dengan ini hasilnya. Next. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner didapatkan total Gini rasio 0,9112, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran mahasiswa FEB Fakultas Ekonomi UMS dalam kategori tinggi. Sini. Jadi lebih jawabannya itu kategorinya lebih dari 0,5 itu bisa dikatakan tinggi. Kalau 0,4 sampai 0,5 sedang, terus 0 sampai 0,3 yaitu rendah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok Gini rasio. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang mungkin belum jelas atau kurangnya dengan pemahaman materi dari kelompok kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari production team mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pengampu Bu Nur Andriani. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.